Okay. The muscular system is very important in our body because without the muscular, we can move in everywhere, in every moment. So we must to study about that carefully. We have 2 times to discuss about this. So I think it's most important if we understanding the muscles system with carefully. For the first, we must discuss about the system, about the function of muscle system. Actually, the muscle system has several functions like provides voluntary movement of body, and then provides voluntary movement of body such as enable breathing, blinking, and smiling. And then you can hop, skip, jump, or do push-ups. It's the function about the muscle system. After that, the muscle system have any other function like maintain posture, and also produce heads. Without the muscles, we can move, so we can move in everywhere. So we stabilize the temperature in our body because the muscle systems. Jadi sistem otot itu memiliki beberapa fungsi seperti menyediakan gerakan-gerakan yang disadari, volunteer itu disadari, seperti bernafas, kemudian berkedip, dan tersenyum. Kemudian juga membantu teman-teman untuk melompat, kemudian untuk kayak melakukan push up gitu ya, dan lain sebagainya seperti kegiatan-kegiatan olahraga. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga supaya postur tubuh teman-teman itu tetap bagus. Dan yang ketiga adalah untuk memproduksi panas. Nah, in other function, the muscle system has several functions like causes heartbeat. So our heart will be beat because the muscles like cardiac muscles. And then the function of the muscles also directs circulation of blood in our body, like regulate blood pressure and then sends blood to different areas of the body. Jadi selain itu teman-teman, fungsi yang lain adalah untuk menyebabkan adanya detak jantung. Nah, detak jantung itu disebabkan karena pekerjaan dari otot jantung. Serta tugas yang lain adalah mengirimkan sirkulasi darah, dan di sana dengan mengirimkan sirkulasi darah itu kita akan mampu, tubuh kita mampu untuk mengatur tekanan darah serta mampu mengirim darah ke area-area yang berbeda di seluruh tubuh. Seperti di otak, seperti di kaki, dan lain sebagainya, itu disebabkan karena pekerjaan dari otot. And the other functions are provides movement of internal organs, like move food through digestive tract, and then enables bladder's control. Also, our muscles have the function for the causes involuntary action, like reflex action, and then adjust opening of pupils, and then causes heart to stand on end like a goosebump if you feel afraid for some things like a ghost or like what is animals that and etc. Jadi fungsi yang lainnya dari sistem otot adalah untuk menyediakan gerakan-gerakan pada organ-organ internal seperti
mengirimkan makanan ya, menggerakkan makanan ke saluran pencernaan mulai dari mulut sampai ke esofagus, sampai ke lambung dan sampai ke usus, bahkan sisa-sisa makanannya itu sampai dibuang oleh tubuh melalui feses. Itu adalah fungsi dari sistem otot juga. Kemudian juga untuk menjaga supaya kandung kemih itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi itu adalah gerakan-gerakan organ internal. Selain itu, fungsi dari otot itu juga untuk melakukan pekerjaan atau aksi yang tidak disadari seperti gerakan refleks, kemudian gerakan pupil mata kita seperti ketika misalkan cahayanya terang itu dia akan menyipit, pupilnya akan mengecil seperti kucing, dan kemudian ketika ketika lampu di area sekitar kita itu gelap, maka pupil mata kita akan melebar. Dan juga untuk terjadinya gerakan-gerakan seperti kita bergidik ya, hair to stand on end, atau seperti goosebump itu bergidik. Bergidik itu biasanya terjadi pada saat teman-teman itu merasa kedinginan atau takut terhadap sesuatu. Do you get it, guys? Yes, Miss. Okay, thank you. After that, we must discuss about the muscle tissue characteristic. Actually, the muscle is made up of contractile fibers, and then the muscle provides movement. So the movement is a very important function. The main function for the muscles is provides movement. And then the other function is addition function. Jadi untuk fungsi utamanya adalah menyediakan gerakan, tapi untuk fungsi-fungsi yang lainnya itu adalah fungsi tambahan yang tadi seperti menyediakan panas, kemudian untuk menjalankan darah ke area tubuh dan lain sebagainya, itu adalah fungsi tambahan. Tapi yang utama adalah untuk menyediakan gerakan. Bahkan untuk menjaga postur itu merupakan fungsi tambahan dari otot. And the muscle tissue is controlled by the nervous system. So by the control of nervous system, the muscle tissue will divided into the two consciousness, like voluntary. Voluntary is the consciously controlled, and then involuntary is not under conscious control. So the controlled by the muscle system is depend on a nervous system. And then, for example, the muscle tissues has divided into three groups, like skeletal muscles, like smooth muscles, and then the last is the cardiac muscles. Jadi teman-teman, karakteristik dari jaringan otot itu adalah dia dibentuk utamanya oleh serabut-serabut kontraktil, yang mana dari serabut kontraktil itu bersedia untuk atau merupakan fungsi utamanya adalah untuk menyediakan pergerakan. Nah, gerakan yang kita hasilkan dari otot itu pada dasarnya dia dikontrol oleh sistem saraf. Dikontrol oleh sistem saraf itu bisa dikontrol secara sadar dan dikontrol secara tak sadar. Jadi volunter itu dia dikontrol secara sadar dan involunter itu dikontrol secara tidak sadar. Contohnya adalah misalkan yang dikontrol secara tidak sadar adalah otot polos ataupun otot jantung. Tanpa kita sadar, itu dia tetap terus bekerja sehingga tubuh kita itu tetap bisa hidup sampai sekarang meskipun kita tidur ya. Jadi pada saat tidur kan kesadaran kita itu benar-benar zero atau nol, tapi tubuh kita tetap bekerja. Kemudian sebenarnya jaringan otot itu dibagi menjadi tiga kelompok besar seperti otot skeletal, otot polos, dan otot jantung. Oke.
it is same with the before. It is same with before slide. In this in our body have three types of muscle tissues, like cardiac muscles and skeletal muscles and smooth muscles cell. The skeletal muscle cells is the muscle which attach in our bone, and then cardiac muscle is the muscle which attach in our cardiac, and then the last, the smooth muscles, is the muscle which cover the internal organs, or you can say the visceral organs. Jadi ada 3 tipe dari jaringan otot, itu adalah otot skeletal. Otot skeletal itu dia melekat pada tulang, kemudian ada otot jantung, dia melekat pada jantung, sedangkan otot polos itu adalah otot yang untuk melapisi dari organ-organ internal, seperti lambung, kemudian usus, kemudian esofagus gitu ya, kemudian bladder ataupun sistem kemih, kandung kemih dan lainnya. So, next we will comparison of the muscle types. This is the muscle types: skeletal muscle, cardiac, and smooth muscles. For the location, you can say if the skeletal muscle is attached to the bones, and then the cardiac muscles is attached to the cardiacs, and the smooth muscle is covered the internal organs. For the function, the skeletal muscle have the main function to movement on our bone, and then the skeletal muscles have the voluntary control modes, and they have a long and slender shapes, so it's very different with the others. And then the specific characteristic for the skeletal muscles is the striated like and dark bands, and they have many nuclei. But in the cardiac muscles, the location is attached to the hearts, as well as we say before, and then the function is beating for the hearts. So the result of the cardiac movement is heart rate. And then the control mode is by voluntary, involuntary, or unconsciousness. And then the cardiac muscles have the branching shape, also have the specific characteristic like striated and just one or just have one or two nuclei. The last, for the smooth muscles, the smooth muscles are located on the wall of the internal organs and in our skins. The smooth muscles have the specific function for the movement of internal organs, and then the smooth muscles by involuntary control mode, and have the spindle shape for the smooth muscles, also have the specific characteristic like they are non-striated and just have the one nucleus in one shape. Jadi teman-teman setelah mengetahui mengenai adanya otot skeletal, otot jantung, dan otot polos, mari kita lihat perbedaannya. Jadi perbedaannya itu berdasarkan lokasi, berdasarkan fungsi, berdasarkan mode kontrol, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan karakteristiknya. Nah, mari kita lihat dari pertama terkait dengan otot skeletal. Jadi otot skeletal ini dia melekat pada tulang, kemudian dia juga bergerak. Fungsi utamanya adalah menggerakkan tulang. Tanpa adanya otot skeletal, maka tulang itu sama sekali tidak bisa bergerak. Kemudian dia dikontrol secara sadar, jadi menggerakkan tulang itu harus dengan kesadaran. Kemudian
Dia memiliki bentuk yang spesial karena bentuknya panjang dan silinder, serta dia memiliki karakteristik seperti dia itu lurik ya, lurik, striated itu lurik. Kemudian lurik itu artinya dia memiliki pita yang gelap dan terang, serta dia juga memiliki banyak nukleus atau inti sel. Nah, berbeda dengan otot jantung, kalau otot jantung itu lokasinya ada di jantung, fungsinya adalah untuk mendekupkan jantung, sehingga hasil dari pekerjaan otot jantung itu adalah berbentuk denyut nadi. Kemudian ada juga mode kontrolnya itu secara tidak sadar, jadi kita pingsan ataupun kita tidur pun jantung tetap selalu bekerja. Kemarin kita sudah bahas bahwa jantung itu bisa bekerja terus, bergerak terus karena dia memiliki pacemaker. Ada 4 pacemaker yang mampu untuk merangsang impuls supaya dia itu bekerja. Kemudian bentuk dari otot jantung itu dia bercabang, kemudian dia memiliki karakteristik lurik juga sama, tapi bentuknya kan kalau yang otot skeletal itu dia panjang dan silindris, kalau otot jantung itu dia berbentuknya bercabang, kemudian selain itu dia memiliki ciri khas hanya memiliki 1 atau 2 nukleus. Nah, untuk otot polos itu dia berlokasi pada dinding, menutupi atau mengcover dinding pada organ-organ internal dan juga pada kulit. Fungsinya adalah untuk menggerakkan organ internal, serta dia dikontrol juga secara tak sadar, sehingga ketika kita pingsan atau tidur pun otot-otot polos itu tetap selalu bekerja. Memiliki bentuk seperti belah ketupat, kemudian karakteristiknya dia tidak lurik, oleh karenanya disebut sebagai otot polos, serta dia memiliki 1 nukleus dalam 1 belah ketupat tadi, dalam 1 spindle. Are you get it, guys? It's clear for you? Yes, Miss. Okay, thank you. For the next, we will discuss about the location of the muscles. For this picture, we will show the anterior view of the muscle in our body. And I think you must remember about this because in the muscles, we have many terms with the Latin language. So I think it's better if you memorizing one by one, and it will attach in our brain. For the first, in the muscle which cover your belly is called the external oblique. Jadi kita akan mengenal otot-otot yang ada pada bagian tampak depan. Nah, tidak ada jalan lain bagi teman-teman selain untuk menghafalkan dari organ-organ otot ini, karena namanya semua dalam bahasa Latin. Yang pertama adalah otot yang berfungsi untuk menutupi dari pinggang teman-teman, itu disebut sebagai external oblique muscle. Jadi otot external oblique. Obliques means miring. Jadi obliques itu dia itu miring. Miring pada, jadi bentuknya itu dia memiliki bentuk yang miring. Or crook shape in external oblique in your body. Jadi otot external oblique itu memiliki bentuk yang miring yang menutupi pinggang. And next, we have a rectus abdominis which cover your abdomen. So actually everyone in the world have the 6 packs. But if you just have the one pack, it just the cover by the fat in your abdomen.
Jadi untuk otot yang menutupi perut itu disebut sebagai rectus abdominis. Otot ini berfungsi untuk menutupi perut kita dan dia itu terbagi menjadi 6 bagian. Jadi sesungguhnya otot kita itu sudah dari sananya bentuknya itu 6 pack atau 6 pack gitu ya. Tapi terkadang kan kita nggak terlihat 6 pack seperti itu, bahkan hanya terlihat 1 pack. Itu karena timbunan lemak di dalam perut kita itu yang banyak gitu, sehingga tidak terlihat 6 pack-nya tadi. So if you have the less fat in your abdomens, I think the better of the your appearance is the 6 packs. Oke. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman itu memiliki bentuk penampakan itu dengan 6 pak di perut. Gitu. Itu artinya lemaknya itu nggak terlalu banyak. And the next for your thigh in your body is called the quadriceps group. Quadriceps group means your muscles in your thigh have four head. So quadri means four and ceps mean cephal or head in your muscles. Jadi di dalam paha teman-teman itu ada otot yang disebut sebagai grup quadriceps. Nah, grup quadriceps itu kenapa disebut quadriceps? Karena otot yang ada di paha teman-teman itu artinya memiliki 4 kepala. Jadi quadri itu dari kata 4 bahasa Latin dan sep itu dari kata cephal di bahasa Latin itu artinya kepala. Jadi otot yang memiliki 4 kepala. Maksudnya 4 kepala itu ada 4 bonggol otot gitu loh yang menyatu menjadi satu di bagian paha kita. And for the next in the under or in your leg, in your under leg, jadi di bawah pada kaki bawah teman-teman, it is called the tibialis anterior muscles. Ada otot yang disebut otot tibialis anterior. Jadi pada lower leg-nya teman-teman itu ada otot yang berada pada tibialis anterior, artinya dia menutupi bagian depan. Karena bagian belakangnya itu nanti nama ototnya berbeda lagi. And in your head, just cover from the frontalis muscles. Frontalis muscles is cover your forehead or dahi. Jadi ada otot frontalis yang dia itu berfungsi untuk menutupi dahi atau tulang frontalis teman-teman. And then next we will talk about the masseter muscles. Masseter muscles is the muscles which cover your chest. So, jadi teman-teman ada otot yang berfungsi untuk menutupi pipi teman-teman, itu namanya otot masseter. Jadi otot masseter ini bisa teraba kalau teman-teman menggigit. Jadi silakan teman-teman menggigit. Kemudian sambil diraba di sini ada yang bergerak. Nah, itu adalah otot masseter. And for the next, in your shoulders, you have the deltoid muscles. It's very easy for you. And in your thorax, on your chest,
It's covered by pectoralis major muscles. Jadi untuk dada teman-teman itu ditutupi oleh otot yang disebut sebagai pectoralis major. And in upper arm, you have two muscles. For the anterior view is the biceps brachii. Biceps brachii muscles means your muscle in your upper arms have two sepals or two head for your muscles. Jadi ada juga otot di bagian lengan atas yang disebut biceps brachii. Otot biceps brachii itu artinya B itu 2, kemudian sep itu seval atau kepala. Jadi otot biceps brachii itu artinya otot yang dia terdiri dari 2 kepala. And for the last is brachioradialis, which cover your leg, your underarm or your lower arms. Jadi ada bagian bawah dari lengan kita itu disebut otot brachioradialis. Nah, otot brachioradialis itu dia menutupi lengan bagian bawah kita. Until here, can you understand with my explanation, guys? Yes, Miss. Okay, can we continue the lessons? Yes, Miss. Okay, for the next, we can look the picture with the posterior view or the back view. Jadi kita melihat gambar ini untuk mengetahui otot-otot yang berada di bagian belakang. For the first, the muscles which cover your neck and then these muscles have the kite shape atau dia memiliki bentuk seperti layang-layang. It's called the trapezius muscle. Jadi ada otot di belakang kita yang menutupi bagian leher dan dia memiliki bentuk seperti layang-layang, itu disebut sebagai otot trapezius. And then the muscle which cover in upper arm but just in the back of the arm is called the triceps brachii. This called because the triceps have 3 head for muscles. Jadi ada otot di bagian lengan atas yang bagian belakang itu disebut triceps brachii. Disebut triceps karena tri itu 3, sep itu kepala, jadi otot yang memiliki 3 kepala atau 3 gelondong otot. And then in your back thigh is called the hamstring group for the covered your back thigh. Jadi ada otot di bagian paha belakang yang disebut sebagai otot hamstring group. And next is the muscles which cover your calf feet. It's called the gastrocnemius muscles. Jadi ada otot yang berfungsi untuk menutupi bagian betis bagian belakang ya. Itu disebut sebagai gastrocnemius, otot gastrocnemius. And the next, the muscles which cover your back is called latissimus dorsi. Jadi ada otot yang berfungsi untuk menutupi punggung teman-teman, itu disebut sebagai otot latissimus dorsi. And for the last, the muscle which cover your butt itu pantat ya. Your butt is called gluteus maximus. Jadi ada otot yang berfungsi untuk menutupi bagian pantat, itu disebut gluteus maximus.
It is clear for you? Can you feel the some question in this slide? Okay, guys, please match the picture in the left side, in the right side, with the sentences in the left side. Can you understand with my explanation, guys? Jadi teman-teman bisa nggak mencoba untuk mematchkan atau memasangkan antara gambar yang ada di sebagian sebelah kanan dengan kata-kata yang ada di bagian sebelah kiri. Contohnya, otot, misalkan otot brachioradialis itu ada pada huruf I. Gitu. Jadi ini adalah pertanyaannya dan silakan teman-teman menerka. Do you understand? Can you guess the answer? Yes, Miss. Please try the question about the second question. Bicep brachii. What is the alphabet? The brachioradialis, the alphabet is for I, and what is the bicep brachii? Ahmad Wildan, can you answer my question? Hello. Ya, Miss. What is the alphabet for the bicep brachii? Alfabet untuk bicep brachii itu nomor berapa? Apa? Huruf apa? Ayo, Ahmad Wildan. Can you answer it? I will ask you for 1 to 1. Saya akan bertanya kepada Anda satu persatu untuk melatih ini. Where is the bicep brachii? Where is the alphabet from bicep brachii? Okay, we will skip Ahmad Wildan to Emiko Maria. C. C, okay, that's right. And then for the Faira Nahya Nazira, where is the deltoid? Where is alphabet for deltoid? Yang B, Miss. Okay, for B. And then Isnaini Uswatun. Where is the external oblique? D, Miss. Okay, right. And then for the Ahmad Wildan again, where is the frontalis muscles? Can you answer it, Ahmad Wildan? Ya, Miss. Where is the frontalis muscles? Where is the alphabet? Do you know about it? Okay, we will skip Ahmad Wildan and I will come back to you. For the cornea, where is the frontalis muscles? Cornea. Yes, Miss. Where is the frontalis muscles?
Where is the alphabet? Miss. A. Okay, thank you. That's right. And then for the Kinetoskia rossi, where is the gastrocnemius muscles? N, Miss. N. N. Okay, that's right. And then for the samudra, where is the gluteus maximus? Hello, Samudra. Yes, Miss. Can you answer it? Where is the gluteus maximus? E, Miss. What? Pardon? E. Pardon? E. A. No. Can you guess again? Or anyone can answer it? I want to answer, Miss. Okay, please. M, Miss. Okay, AMS. That's right. And then for the Rika, where is the hamstring group? Oh, Rika, can you hear me? Because Rika have not the microphone picture. Jadi Rika tuh Zoom-nya nggak ada gambar mikrofonnya. Jadi dia mungkin nggak bisa dengar atau mungkin Zoom ini dimatikan suaranya. Oke, for Siti Mariam, where is the hamstring group? P, Miss. Okay, that's right. And then Zuriatun Nur Hasanah, where is the latissimus dorsi? Oh, Miss. Latissimus dorsi. Oh, Oh. that's right. Absolutely right. Okay, I will come back to Ahmad Wildan. Where is the masseter, Ahmad Wildan? Hello, Ahmad Wildan. Ya, Miss. Where is the masseter muscles? Wah. Miss. Masseter A. Ahmad Wildan, are you listening my explanation before this slide? Apakah kamu mendengarkan penjelasan saya sebelum ini? Dengar, Miss. And do you understand with my explanation? Apakah kamu tuh paham dengan penjelasan saya? Soalnya saya udah nanya ketiga kali loh. Ini yang ketiga kali. Paham nggak tadi? Atau ditinggal tidur? Enggak, Miss. Tapi cepat lupa, Miss. Okay, please study hard for this section. For the masseter, will anyone can answer it? Okay. F. F, right, absolutely right. And where is the pectoralis major? K, Miss. Pardon? G. G. Yes. G. G means G. Yeah, Okay, G. that's right. Okay. And then where is the quadricep group? Zuriatun Nur Hasanah. A, Miss. That's right. And for the Siti Mariam, where is the rectus abdominis? H, Miss. H.
Okay, that's right. And for the samudra, where is the tibialis anterior muscles? Samudra, are you Yes, still Miss. here with me? Okay, C. where is the tibialis anterior? G. Chi. Okay, that's Yes. right. And then Kinataskia Rossi, where is the trapezius muscles? K, Miss. Just K and Oh. L. Only K. K. Okay, that's right. And for the last, Ahmad Wildan, where is the tricebrachi? Hello, Ya, Miss. where is the tricebrachi, Ahmad Wildan? L, Miss. Okay, just only the choice. Okay. Okay, guys, this is the sample for the question for your examination about the muscle system. So I think you must memorizing the names of the muscles in our body. It's very strange, and I think some of you feel it's very difficult, but it's not difficult. You must remember about the muscles and memorizing the name of the muscle in your body one by one. So you must memorize the anterior view, and before that and after that we memorize the posterior view like this. Jadi teman-teman kayaknya kelihatannya sulit atau bahkan mungkin kayak asing gitu ya. Tapi teman-teman harus mengingatnya karena kita di medis itu harus menggunakan bahasa-bahasa Latin. Jadi dicicil aja ngingetnya, teman-teman mencoba ngapalin bagian depan dulu, kemudian ngapalin bagian belakang. Setelah itu nanti ditutup, terus coba latihan pakai pertanyaan-pertanyaan di slide 10. Okay, can we continue the lessons, guys? Yes, Miss. Okay. For the next, this is the location of the muscles. Actually, several muscles have the main job for the involuntary muscles, like diaphragm and digestive organs, and also erector pili, and also heart. And for the last, for the urinary bladder. Jadi, and also the muscles around the blood vessels. Jadi teman-teman ada otot-otot yang dia itu bergerak secara tidak sadar. Lokasinya ada di beberapa tempat, seperti contohnya di diafragma, kemudian pada organ-organ pencernaan, kemudian pada erector pili. Erector pili is the muscles on your skin. The muscles have main job if you feel afraid for something, like, or you feel cold, so your hair will be stand, your hair in your skin will be stands. It is the main job for the erector pili. Jadi ada otot yang disebut erector pili yang ada di kulit yang berfungsi untuk menegakkan bulu-bulu yang ada pada kulit, yang itu biasanya terjadi pada saat teman-teman itu bergidik, merasa kedinginan, atau pada saat teman-teman merasa takut terhadap sesuatu. Dan ada juga otot jantung yang bergerak secara tak sadar, otot yang melapisi saluran kencing, serta otot-otot yang mengelilingi pembuluh darah itu juga bergerak secara tak sadar. For the blood vessels, you can look at the picture in the bottom of the right side. The vessels in our vessels have three layers. There are tunica intima, tunica adventitia, and then tunica media. Jadi
ada 3 lapisan yang melapisi pada pembuluh darah. Yang pertama adalah tunika intima, bagian kedua adalah tunika media, kemudian bagian luar itu disebut tunika adventitia. For the tunica intima, for the tunica intima is consists of the endothelium that lines of the lumen of all vessels. Jadi pada tunika intima itu berisi sel-sel endotel yang berfungsi untuk menyusun dinding-dinding bagian pembuluh darah yang bagian dalam. And then for the tunica media, it consists of the smooth muscle cells and elastic fibers. Jadi untuk tunika media itu dia tersusun atas otot polos dan serabut-serabut elastik. And the last is tunica adventitia is consists of the collagen fibers. Jadi pada tunica adventitia itu dia tersusun serabut-serabut kolagen. So if you look at the and at your on your grandma or on your grandfather, you can look the skin in your grandma have a minimize the collagen in the blood vessels. So it's more difficult to induce the infus sets. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman melihat pada kakek atau nenek teman-teman itu akan mengalami penurunan jumlah serabut kolagen sehingga mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi lebih kaku dan akan semakin susah untuk dipasang infus atau kemudian diambil darahnya pada saat injeksi. Begitu. So, this is the second topic for the muscle system. This is about the muscle tissue anatomy. The microanatomy of the muscles. Actually, guys, we in our tissue have some layers. Jadi di jaringan otot kita itu terdiri dari beberapa lapisan, yang mana nanti kita akan mencoba untuk memotong si ototnya itu, kemudian setelah dipotong akan kita lihat secara mikroskopik. So, this is, for the example, this is muscle of the arm. You will cut the muscle of the arm and then the pieces of the muscles will be looked at the microscope. So we can look about the muscles have many layers. For the first, we know about the bundle of muscle cells. The muscle consists of many layers, and then the part of the layers is called the bundle of muscle cells. The bundle of muscle cells consists of many muscle cells. The muscle cells is similarly like a muscle fiber. It's same term. And then the muscle cells consist of the myofibril. You can look the picture in the 13th slide. Muscle tissue anatomy. Muscles are made up of a bundle of muscle fibers called the vesicles. This is the muscles, and then this is the vesicles. So vesicles is a bundle of muscle fiber. Jadi otot kita itu dibentuk dari ikatan-ikatan serabut otot yang disebut sebagai vesicle. Vesicle itu adalah satu ikat dari serabut otot. Yang kita bilang satu kepala itu artinya satu vesicle. Misalnya kayak otot bicep, otot tricep itu artinya otot yang memiliki 3 kepala, otot yang memiliki 2 kepala, itu disebut sebagai vesicle. And then a muscle fiber, the vesicle is consists of muscle fiber. The muscle fiber is a muscle cells which made up of many small myofibril. Jadi ada serabut otot juga yang kemudian dikenal sebagai sel otot yang mana
Sel otot ini tersusun atas banyak myofibril. What is myofibril? Myofibril is contains filaments. Jadi myofibril itu dia mengandung filamen-filamen gerak yang dikenal dengan nama actin and myosin. Myofibril have two types of protein filaments like actin and myosin. This is the actin and myosin in myofibril. The actin is thin protein filaments, and then the myosin is thick protein filament. This is the actin, like ball, like a balls, and then the myosins like a tail with head. Myosin like a tail, jadi myosin itu lebih mirip kayak ekor yang memiliki kepala. Kayak tali lah, kayak tali yang memiliki kepala. This is the myosin. This is a myosin tail, and this is the head of myosin. And then you can know about the Z-disc. Z-disc is point of anchor of actin. This is Z-disc. Z-disc is anchor of actin. Jadi pusat dari aktin itu kita sebut sebagai Z-disc. Jadi ada bola-bola yang tersusun, bagian pinggir-pinggirnya itu kita sebut sebagai Z-disc. And we know also about the sarcomere. Sarcomere is functional unit of a myofibril region between Z-disc. Jadi sarcomere itu adalah bagian antara Z-disc 1 ke Z-disc 2, itu jaraknya itu disebut sebagai sarcomere. Nih. Nah, kalau misalnya kita simpulkan, di myofibril itu ada 2 filamen kontraktil. Yang pertama aktin, dia itu filamen tipis, dan myosin itu filamen tebal. Aktin itu bentuknya bulat-bulat, kayak bola yang tersusun. Kalau myosin itu dia berbentuk seperti tali yang ada kepalanya. Nah, kemudian aktin itu kan kayak bola-bola yang tersusun gitu ya. Dari setiap serabut otot itu kan punya sel otot atau serabut otot itu kan punya aktin banyak gitu. Kemudian berbaris rapi. Nah, bagian pangkalnya atau anchornya itu disebut sebagai Z-disc. Sedangkan jarak antara satu Z-disc dengan Z-disc berikutnya itu kita kenal dengan nama sarcomere. So guys, you can try to answer this for the 15 slides. Like what parts do you remember? This is the question. Where is the muscles? Where is the muscles? D. Okay. And then where is the vesicles or bundle of fibers? J, Miss. Okay, that's right. And then where is the muscle fiber or muscle cells? B, Miss. Okay, that's right. And then where is the myofibril? A. A. Okay, that's right. And then can you answer this? In the top of the slide is sentences. The sentences is the question of the picture. Where is actin? Oh, no. Where is, what is A? What is A? Actin. Actin, Miss. A. What is A? Muscle. Muscle. Not muscle. But muscle, ya, muscles. Okay. And then where is the B? What is the B? Vesicle. That's right. What is the C?
C. Filament. C. Filament. Are you sure? Where is Sarko. C? C. Mas. This is C. Sarkomer, Miss. After the vesicle. Muscles, vesicle, and then muscle cells. Okay. And then where is, what is D? D. Myofibril. Myofibrils. Okay, that's right. And what is E? E is two part on the myofibril. E itu adalah dua bagian yang ada pada myofibril. What is this? Anyone know? Anyone can answer it? Siti Maryam, do you know about this? Boris? This, Miss. No. I don't Filament. think so. Yes, filaments. Okay, that's right. Filaments. And then where is what is F? F is the, if you look, F is the teeny filaments. Thin filaments. What is thin filaments? Filamen tipis itu apa? Actin. Okay, that's right. Actin. And what is G? G. G is thick filament. Myosin, Miss. Yes, that's right. Myosin. And then for I is the anchor of the actin. Zedis. Miss. Zedis. Okay, that's right. Oh, Zedis. That's right. Okay, and this is the sarcomer. This is the space of the first anchor and the next anchor. Jadi ada H itu adalah jarak antara satu Zedis ke Zedis berikutnya. Oke. Okay. Can you get it? Yes, Miss. Okay, thank you. For the next, we will discuss about the mechanism of muscles contraction. What stimulated a muscle to contract? The stimulant a muscle to contract is your nervous system. So it's very important if we know about the bioelectric or bioelectricity in the past to understand about what is the moving of the muscles. Jadi kita penting banget mengetahui tentang kelistrikan kelistrikan tubuh, karena dengan memahami itu kita bisa mengerti bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak. Okay. What cells are involved? Jadi apa aja sih sel-sel yang terlibat? The cells are involved is muscle cells and motor neuron. Okay, a motor neuron sends impulse to muscle cells. So if you still remember about the bioelectricity in the past, we will discuss about the nerve. Nerve consists of neuron. Neuron is the small things which very important in
your nerve. Jadi ada neuron. Neuron itu adalah bagian yang paling penting dalam saraf. Neuron is called the nerve cell. Jadi neuron itu sering disebut sebagai sel saraf. One neuron will form synapse with many muscle cells. Jadi satu neuron itu bisa membentuk sinapsis. Sinapsis itu kayak percabangan ya. This is a synapsis. This is a synapsis with many muscle cells. Jadi ini adalah sel-sel ototnya. Jadi kalau ada satu neuron motorik, ini satu neuron motorik ya. Ini kan gambar neuron. Nah, satu neuron motorik itu dia itu bisa mengsarafi beberapa dari sel otot melalui sinapsis. Ini yang namanya sinapsis. If you still remember about the last picture in the bioelectricity, you can understand if the neuron will be divided into several parts, like this is the dendrite, and then this is the cell body, and then the tail is called the axon, and for the end of the tail is called the synapsis. Jadi bagian akhir dari ekor si saraf itu yang disebut sebagai sinapsis, yang dia itu bisa mensarafi banyak sel otot. And what is this called? This is called a motor unit. Jadi kita akan mengenal bahwa ketika kita berbicara tentang gerakan otot, kita kenal dengan dua hal, yaitu sel saraf dan sel otot. Sel saraf dan sel otot ini saling bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Nah, ketika sel saraf dan sel otot ini bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, itu disebut sebagai motor unit. Jadi ini adalah gabungan dari sel saraf dengan sel otot. This is the motor unit. This is the motor unit, but this is the motor neuron. And this is the muscle fiber. Okay, are you understand? Do you understand, guys? Teman-teman bisa paham nggak? Halo, bingung ya? Insya Allah, Miss. Okay, can we continue? Okay. For this slide, we can look the microscopic about the motor unit. Jadi ini adalah gambaran mikroskopik dari sebuah motor unit. Kalau teman-teman masih ingat, ini kan otot skeletal ya. Otot skeletal itu kan dia disebut sebagai memiliki lurik kan, memiliki bagian yang lurik karena dia memiliki bagian gelap dan terang. Jadi seperti lurik gitu. Nah ini adalah sel otot, yang mana banyak sel otot. Kemudian di sini ada nerve atau neuron, ada saraf, yang mana satu saraf ini dia mensarafi banyak dari sel otot. Ada satu, ada dua yang disarafi, kemudian ada sel otot yang ketiga, kemudian ada sel otot yang keempat, dan sel otot yang kelima. Nah, semuanya ini, semua bagian ini yang kalau misalnya kita jadikan satu istilah, itu disebut sebagai motor unit. Oke. The physiology of the skeletal muscles contraction. The physiology of skeletal muscle contraction is about the moving of the muscles. Jadi kalau kita berbicara tentang fisiologi dari kontraksi otot skeletal, itu artinya tentang gerakan otot. So, skeletal muscles require stimulation from the nervous system in order to contract. Jadi otot-otot skeletal itu membutuhkan stimulasi dari sistem saraf
untuk menghasilkan sebuah kontraksi. Motor neurons are the cells that cause muscle fiber to contract. Jadi ada neuron motorik tadi yang merupakan sel saraf yang dapat menyebabkan otot-otot, sel otot atau sel serabut otot itu bisa melakukan kontraksi. This is the picture about the motor neuron. This is the part of a dendrite, and this is the cell body, and then the tail is called the axons, and then the end of the tails is called the synapses. Okay. This is the last for today about the neuromuscular junction. Jadi teman-teman, ini adalah slide terakhir untuk hari ini terkait tentang persimpangan saraf dan otot. Neuromusculars means neuro is nerve and musculars is means muscles. Jadi tentang persimpangan antara saraf dan otot. We will talk about the one of the synapses. For the picture, for this picture, this is the part of the synapses in your neuron. If you look at the picture, you can look the gap of the synapses and the muscle cells. So the synapses is not attached to the muscle cells. Jadi kalau teman-teman melihat, ini kita berbicara tentang gambaran sebuah sinapsis. Kalau teman-teman melihat di sini, di gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa ada jarak atau ada gap atau ada space antara sinaps dengan sel otot. Jadi ini adalah sel sinaps pada sel saraf, dan ini adalah sel otot. Ini kan ada jaraknya yang tak terlihat ini. Ada jaraknya. Jadi dia nggak betul-betul menempel pada sel otot. Okay? And if you still remember about the organella in your cells, you also remember about the synaptic terminal or end bulb. The synaptic terminal or end bulb is the organelle which contains of the acetylcholine. Jadi kalau teman-teman mengingat, di dalam sinapsis saraf kita itu terdapat kayak apa ya, kayak organel sel yang dia itu mengandung acetylcholine. Jadi kayak ada kantung ya. Kantung ini disebut sebagai end bulb atau synaptic terminal. Artinya sinaps yang paling akhir, yang paling mentok dengan sel otot itu ada kantung vesicle, ada vesicle sinapsis. Vesicle sinapsis ini mengandung acetylcholine. Acetylcholine itu disingkat menjadi ACH. What is the acetylcholine? Acetylcholine is about the neurotransmitter in your nerve. Jadi acetylcholine itu adalah neurotransmitter dari saraf teman-teman gitu. Neurotransmitter itu artinya penghantar pesan dari saraf ke organ efektor atau organ yang disarafinya. Dalam hal ini adalah sel otot. Oke. So, if we recall about this, this is the neuromuscular junction. The neuromuscular junction is the part of the synapses will meet with the cells muscles. Jadi neuromuscular junction itu adalah persimpangan, tempat pertemuan antara sinapsis, ujung sinapsis atau sinapsis akhir, the terminal synapses or the end bulb, dengan sel otot. Jadi neuromuscular junction itu adalah persimpangan antara sinapsis dengan
sel otot yang disarafinya. Dan ada bagian yang disebut sebagai synaptic cleft atau celah sinapsis yang betul-betul nggak nempel ini. Kemudian di bagian sinapsis itu ada vesikel yang dia mengandung neurotransmitter yaitu asetilkolin. Nah, sampai di sini dulu teman-teman sebelum nanti kita pertemuan berikutnya besok kita akan membahas tentang fisiologi dari kontraksi otot. Oke. Until here, do you have a question, some question, guys? Jadi teman-teman, apakah ada yang belum paham sampai di sini? Halo? Mohon maaf, Miss. Ya? Yang sinapsis terminal itu menghasilkan apa, Miss? Bukan menghasilkan. Sinapsis terminal itu memiliki vesikel, bukan menghasilkan ya. Sinapsis terminal itu memiliki vesikel sinapsis yang dia itu mengandung asetilkolin nih. Mengandung asetilkolin. Oke, Miss, thank you. Oke. Oke. Any question, guys? The other question, maybe for the other students. Ada pertanyaan lain untuk teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain? Not yet. Okay, can you understand with my explanation, guys? Is it difficult for you or not? Yes, Miss. Little. Okay, we will continue for the tomorrow morning about the seconds of the muscle system. Jadi kita akan bertemu lagi di besok pagi untuk sesi kedua dari sistem otot. Okay, guys, can we close the lesson today? Yes, Miss. Okay. Before we end the meeting, please pray together. Say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope the lesson will be useful for you and for me. And please study hard. And don't forget, I remind you about the mini quiz for the skeletal system. Okay? Okay, Miss. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, before that, please open your camera. Because I will take some picture. Juliatun, can you open your camera? Yes, Miss. I still can look you. Hi. Okay. Okay, guys, thank you for today. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. You're welcome.